Kembalinya Dewa Perang bab 681-690. Novel Tun. Bab 681. Secara alami, Zoe ingin tahu apa yang terjadi. Levi menceritakan segalanya, tidak termasuk bagian di mana keluarga Jones berencana untuk mengubahnya menjadi kambing hitam. Itu benar, beraninya mereka, di mana mereka sebelumnya. Zoe sangat marah. Dia memeluk Levi erat-erat dan berkata, "Sayang, apapun yang kamu pilih, aku akan selalu berada di sisimu. Hanya kamu yang aku butuhkan. Aku belum pernah memperlakukan mereka sebagai keluarga sebelumnya." Levi menyatakan. Julian melambaikan tangannya, "Ikuti dia dan lihat di mana dia tinggal. Kami akan menculiknya di malam hari." Levi tahu dia sedang dibayangi ketika dia dan Zoe makan malam. Namun, dia tidak peduli. Setelah mengirim Zoe kembali ke keluarga Black, Levi kembali ke kompleks Warzone seperti biasa. Julian, bersama dengan beberapa pria, segera mengepung kompleks Warzone. Dia memberitahuku bahwa dia tidak peduli menjadi tuan muda keluarga Jones ketika dia tinggal di tempat kumuh seperti itu. Sungguh lelucon, seru Julian dengan nada menyindir. Kompleks Warzone dalam keadaan bobrok. Dindingnya terkelupas dan pintu utama dihancurkan oleh keluarga Gates 2 hari lalu. Itu tampak mengerikan. "Minggir, pergi begitu kau menangkapnya," perintah Julian. 4 pria melompat ke dalam kompleks dengan gesit dan menuju ke tempat Levi berada. 10 detik kemudian, keempat pria itu terbang keluar dari kompleks. Seorang pria bertelanjang dada datang berjalan keluar. Dia mencibir, "Apakah kamu mencoba mencuri sesuatu?" Pria bertelanjang dada itu melihat van yang diparkir di depan kompleks. Dengan dorongan tinjunya, seluruh bagian depan mobil hancur. Julian dan anak buahnya tercengang. Bagaimana bisa ada ahli di tempat seperti itu? Sebelum mereka bisa bereaksi, pintu mobil itu robek dengan paksa. Julian dan anak buahnya diseret secara paksa. "Mencuri, atau penculikan?" tanya Alfie. Dia baru saja akan melakukan latihan fisik ketika dia diinterupsi oleh 4 bocah. Hal itu membuat Alfian geram. Dengan sirene polisi yang menggelegar, Russell tiba dengan cepat bersama pasukan polisi khusus. Julian dan anak buahnya ditahan. Di Edberg Manor di Southampton. "Apa, Julian ditangkap? Betapa tidak kompetennya dia. Dia membuat lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya." Michael meraung. Kepala pelayan itu menambahkan, "Ya, benar. Julian mengundang Levi 2 kali tetapi ditolak 2 kali. Dia ingin menculiknya dengan putus asa tetapi bertemu dengan ini." Betapa bodohnya, Michael sangat marah. Dia bahkan tidak bisa membawa 1 orang kembali. Bukankah itu membuatnya menjadi idiot yang tidak kompeten? Namun, sepertinya Levi telah menyatakan bahwa dia tidak akan datang bahkan jika kamu memohon. Kepala pelayan itu terus berbicara. "Aku mengerti, anak ini menyalahkanku karena tidak mengundangnya secara pribadi. Haha, suruh Daniel untuk mengundangnya secara pribadi. Cobalah untuk mengundangnya sesopan mungkin. Bagaimanapun, dia adalah aset berharga bagi kita." Michael mengirim putra sulungnya untuk menyampaikan undangan kepada Levi. Daniel Jones tiba di Salt City malam itu. Hal pertama yang dia lakukan adalah membebaskan Julian dari penjara. Pada hari kedua, Daniel bangun pagi-pagi dan secara pribadi menunggu di perusahaan. Begitu Levi muncul, Daniel segera melangkah maju untuk menyambutnya. Anggota lain dari keluarga Jones. Sekilas, Levi langsung mengenali Julian dan anak buahnya yang berdiri di belakang. "Levi, keponakanku yang malang. Pamanmu akhirnya bisa bertemu denganmu." Dengan air mata berlinang, Daniel mencoba bergegas ke depan dan memeluk Levi. Levi menghindarinya dengan cepat. "Levi, aku pamanmu, ibumu, kakak tertua Emma, Daniel Jones." Levi menatapnya kosong, kata ibu membuatnya sedikit tergerak. Bab 682. "Aku masih anaknya, apakah aku mengakuinya atau tidak? Saya tidak akan pernah bisa menghapus identitas saya ini." Dia merasa tergerak ketika mendengar kasih sayang itu. Jadi namanya Emma Jones. Meski merasa jijik, namanya terukir dalam ingatan Levi secara naluriah. "Levi, ini semua salah kami bahwa kamu telah menjadi yatim piatu selama bertahun-tahun. Seharusnya, kakek harus datang dan membawamu pulang secara pribadi, tetapi dia tidak sehat sekarang. Itu sebabnya paman ada di sini untuk membawamu pulang. Jangan khawatir, Levi, kami sudah menyiapkan resepsi besar untuk menyambut Anda kembali. 20 Rolls-Royce dan 10 limusin menunggu di luar untuk menjemput Anda. Selain itu, aku akan menjadikanmu bos konglomerat besar dan mentransfer 10 miliar ke kartu bankmu. Kamu akan tinggal di villa mewah di Southampton. Untuk menebus kesalahanmu, kami akan membuat Anda kepala dan pewaris keluarga Jones juga, dan Anda akan memiliki keputusan akhir dalam semua urusan keluarga kami." Daniel mengoceh. Dia mencoba membujuk Levi agar kembali ke keluarga Jones dengan menawarkan yang terbaik dari semua yang dimiliki keluarga Jones, bahkan seluruh keluarga Jones. "Saya akan sangat tersentuh jika saya tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Jones baru-baru ini. Daniel tampaknya mendambakan kepulanganku sepenuh hati dengan membuat penawaran ini.
Betapa menyentuh bahwa dia bersedia memberikan seluruh keluarga Jones. Namun demikian, menjadikan saya pewaris keluarga Jones sebenarnya adalah jebakan. Mereka ingin aku yang disalahkan dan masuk penjara menggantikan keluarga Jones. Janji Daniel membuat Julian tercengang. Keluarga Jones berusaha keras untuk membuat Levi kembali ke rumah. Ketika Daniel melihat ekspresi Levi melunak, bibirnya melengkung membentuk senyuman, dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, dia hanya anak yang tidak bersalah. Saya dapat dengan mudah membujuknya untuk mengatakan iya dengan kekayaan dan kekuasaan. Tidak ada yang bisa menolak godaan semacam ini. Setelah itu, Daniel melemparkan pandangan jijik pada Julian. Dengar, aku sudah menyelesaikan masalah ini hanya dengan beberapa kata. Kamu adalah sampah yang tidak berguna. Detik berikutnya, suara Levi datang kepada mereka. Maaf, Tuan Jones. Saya sama sekali tidak tertarik dengan keluarga Jones. Dan kami tidak berhubungan, jadi tolong jangan menyebut diri Anda sebagai paman saya. Mendengar penolakan Levi, Daniel melongo melihatnya dengan mulut ternganga. Bagaimana dia bisa menolak tawaran saya? Apakah dia benar-benar tidak termasuk dalam keluarga Jones? Seth, antar tamu kita keluar, perintah Levi. Segera, Seth mengirim Daniel dan anak buahnya keluar dari pintu. Berdiri di luar, Julian berkata tanpa daya kepada Daniel, dia benar-benar keras kepala. Dia menolak untuk pulang bahkan ketika kamu datang sendiri untuk menjemputnya. Daniel murka karena marah. Dia berada di urutan kedua setelah Michael Jones dalam hal pengaruh dan status dalam keluarga Jones. Beraninya Levi menolakku. Dia sama sekali tidak menghormatiku. Betapa tak tahu malunya dia. Dia hanya alat bagi keluarga Jones, teriak Daniel marah. Mungkin dia ingin guru datang secara pribadi untuk membawanya kembali. Julian menganalisis situasinya dan berkata, sungguh kurang ajar. Sebagai anak yatim piatu yang tidak diinginkan, dia tidak pantas meminta ayahku datang dan menjemputnya. Dia mendorong peruntungannya. Daniel menjawab dengan marah. Apalagi yang bisa kita lakukan karena dia menolak untuk kembali. Kita tidak bisa membawanya pulang dengan paksa. Saya mencoba pendekatan ini sekali, dan itu tidak berakhir dengan baik. Ini adalah cara paling ekstrim yang bisa kita gunakan. Tiba-tiba, Daniel sepertinya memikirkan sesuatu. Kita akan menyelesaikannya dengan cara yang sulit kalau begitu. Dia salah besar mengira aku tidak bisa menghadapinya. Aku akan memastikan dia akan berlutut dan memohon padaku untuk membawanya pulang. Wajah Daniel muram saat konspirasi perlahan terbentuk di benaknya. Bab 683. Levi tahu bahwa ini bukanlah akhir, karena keluarga Jones sangat ingin membuatnya jatuh. Oleh karena itu, mereka pasti memiliki beberapa rencana alternatif. Tapi Levi tidak peduli tentang itu. Jadi bagaimana jika keluarga Jones adalah bangsawan? Mengapa saya harus peduli? Bahkan Panglima Perang Elijah, yang ditakuti keluarga Jones, hampir mati di tanganku. Jika saya mau, saya bisa menghapus keluarga Jones tanpa berkeringat. Di menara di seberang Morris Group. Daniel bertanya dengan dingin dengan wajah tegas, apakah semuanya sudah siap? Ya, semuanya sudah siap. Sore harinya, Zoe pergi keluar untuk janji bisnis bersama Silas. Saat itu, Hades sedang pergi untuk perawatan medis. Tapi mereka tidak memiliki saingan melawan mereka sekarang, karena seluruh kota selatan berada di bawah kendali Levi. Keduanya menepi di depan menara kantor mitra bisnis mereka. Tepat ketika Zoe hendak keluar dari mobil, Silas melihat ada yang tidak beres. Ada cahaya yang dipantulkan dari atas gedung di kejauhan, yang kemungkinan besar merupakan pantulan dari teropong penembak jitu. Turun. Silas segera mendorong Zoe ke kursinya. Dalam sekejap mata, mobil mereka diserang. Ban kanan depan bocor, dan seluruh mobil tersentak hebat. Pukulan tiba-tiba itu mengejutkan Silas. Apakah seseorang mencoba membunuh Zoe? Ke kantor sekarang. Silas berlindung sambil membawa Zoe ke menara kantor. Ketika mereka melangkah masuk, seorang pria dengan sweater dan topeng ski sedang berjalan ke arah mereka, dan matanya berkilauan dengan kebencian. Dia mengeluarkan belati dan menerjang Zoe. Silas buru-buru mendorongnya pergi sambil melemparkan ponselnya ke depan mereka untuk memblokir tusukan itu. Ponselnya hancur berkeping-keping sekaligus. Setelah upaya yang gagal untuk membunuh Zoe, pria itu mundur dan menghilang dalam waktu singkat. Dengan wajah sepucat seprai, Zoe berkeringat dingin, sementara Silas ketakutan. Di sini tidak aman. Segera, Silas meraih tangan Zoe dan berlari ke tempat parkir bawah tanah. Kemudian dia dengan terampil mencuri mobil dan mengusir Zoe. Saat dia mengemudi, dia melihat beberapa pria berlari ke arah mereka melalui kaca spion. Ini membuat Silas ketakutan, dan dia basah kuyup oleh keringat. Dia segera menginjak gas dan melesat pergi. Setelah mengemudi agak jauh, keduanya menghela nafas lega. Tapi saat berikutnya, ekspresi Silas berubah, ketika sebuah mobil muncul entah dari mana tepat di depan mereka. Kedua mobil itu bertabrakan, lalu Silas dan Zoe pingsan di tempat. Ketika keduanya sadar kembali, Levi dan Seth sudah ada di sini. Untungnya, baik Silas dan Zoe tidak terluka tetapi ketakutan.
Melihat kedua wanita itu, wajah Levi berubah dingin saat wajah seorang pria muncul di benaknya. Astaga! Kemudian Silas melaporkan kepada Levi, Tuan Garrison, ada sesuatu yang tidak beres denganku. Kami mengalami 4 serangan, dan rasanya seolah-olah seseorang mengendalikannya di belakang layar. Selama serangan pertama, untuk beberapa alasan, penembat jitu meleset dari kami dan malah menembak ban mobil. Ini tidak masuk akal. Setelah itu, pria dengan belati bisa mencoba menikam Zoe lagi setelah upaya pertama yang gagal. Di tempat parkir bawah tanah, beberapa orang menunggu untuk menyergap sebelum kami tiba. Mereka bisa saja menyerang kami lebih awal, tetapi mereka hanya melakukannya ketika kami pergi. Dalam kecelakaan itu, sepertinya pengemudi hanya ingin membenturkan mobil kami. Dia tidak punya niat untuk membunuh kami. Saya merasa orang di belakang layar mencoba mengintimidasi kami daripada membunuh kami, kata Silas meyakinkan. Levi tetap diam dengan wajah cemberut. Keluarga Jones melakukan ini untuk memperingatkan saya. Ketika Levi kembali ke kantornya, dia berpapasan dengan Daniel di pintu masuk. Daniel mencibir, "Bagaimana, Levi? Apakah istrimu baik-baik saja? Betapa beruntungnya." Kemudian nada suaranya berubah agresif saat dia menambahkan, "Tapi dia mungkin tidak seberuntung lain kali." Ini adalah ancaman. Dia mengancam saya begitu terang-terangan. Bab 684. Dia di sini untuk memberitahu saya bahwa dia telah mengarahkan serangan itu, dan dia bisa membunuh Zoe kapan saja dia mau. Dengan kata lain, hidup Zoe ada di tangannya. Levi terkekeh mendengar kata-katanya. Dia pikir dia siapa yang mengancamku. Dia bermain-main dengan orang yang salah. Daniel melanjutkan, "Lain kali, peluru dan pisaunya tidak akan meleset dari sasaran. Oh, akan ada penyergapan maut dan juga kecelakaan mobil. Betapa rapuhnya kehidupan manusia. Terkadang, Anda pasti kehilangan orang yang Anda cintai tidak peduli seberapa baik Anda melindungi mereka." Nada suara Daniel mengancam. Dia mengatakan bahwa Silas tidak akan bisa melindungi Zoe, dan Zoe mungkin akan kehilangan nyawanya saat dia menyerangnya lagi. Aku ingin tahu apakah dia telah menyinggung siapapun bahwa dia telah diserang 4 kali dalam waktu yang begitu singkat. Aku yakin tidak ada yang akan berani menyentuhnya jika dia adalah bagian dari keluarga Jones. Sambil berbicara, Daniel memberikan Levi sebuah catatan dengan nomor kontak di atasnya. Pesannya sangat jelas, Zoe akan aman selama Levi kembali ke keluarga Jones. Daniel sedang bersenang-senang mengancam Levi. Jika Levi benar-benar peduli pada Zoe, dia akan memohon padaku untuk membawanya kembali ke keluarga Jones. Setelah Daniel kembali ke rumah, dia tertawa terbahak-bahak. Aku menang, dia tidak bisa melawanku kali ini. Tuan Jones, sekarang kita akan menunggu Levi datang dan memohon agar kita membawanya kembali. Semua orang tertawa mengancam. Sementara itu, dengan ekspresi muram, Levi mengeluarkan aura ganas. Beraninya dia menyakiti Zoe, dia telah melewati batas. Aku tidak akan mentolerir Zoe ketakutan, apalagi terluka. 4 serangan berturut-turut telah membuat Zoe trauma, dan dia sekarang hampir kehilangan akal sehatnya. Akibatnya, Levi membara dengan amarah. Keluarga Jones mulai gelisah. Sekarang dia akan bergerak melawan keluarga Jones. Levi tidak pernah mengakui hubungan kekerabatan antara dia dan keluarga Jones. Selain itu, bahkan jika yang disebut kakeknya datang untuk membawanya kembali, dia hanya kambing hitam di mata mereka. Jadi bagaimana jika saya membantu keluarga Jones? Bagi saya, mereka hanya orang luar. Sementara itu, Zoe merasa jauh lebih baik setelah kembali ke kantor. Secerdas dia sudah tahu bahwa keluarga Jones berada di balik serangan itu. Levi, jika tidak ada pilihan lain, apakah kamu ingin pulang dan melihatnya? Tanya Zoe. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah kembali. Aku akan membuat mereka membayar untuk ini, kata Levi dengan cemberut di wajahnya. Berdiri di luar kantor, Silas berkata dengan nada meminta maaf, maafkan aku. Aku tidak menjaga mes. Lopez aman. Jangan khawatir, Silas, kamu sudah melakukan yang terbaik. Serahkan saja padaku mulai sekarang. Di sisi lain, Daniel dan orang-orangnya sedang menunggu teleponnya berdering. Julian bertanya, ada apa? Kenapa dia tidak menelepon kita setelah sekian lama? Yang lain mengikuti dan berkata, ya, dia seharusnya sudah ada di sini sekarang. Daniel juga merasa bingung. Mungkin aku tidak cukup menakuti mereka. Seharusnya aku membiarkan wanita itu terluka. Kurasa begitu. Mungkin dia mengira kita tidak berani menyakiti mereka karena dia anak Emma, kata Julian tentang dugaannya. Daniel mendengus keras. Sialan, sebagai pewaris keluarga Jones, aku secara pribadi pergi kepadanya untuk membawanya kembali, tapi dia mengabaikanku. Dia pikir dia siapa? Dia hanya bajingan. Yah, karena dia tidak takut saya akan memotong anggota tubuh istrinya. Kemudian dia akan datang dan memohon belas kasihan kepada saya. Minta semua pembunuh untuk menyerang mereka sekarang. Kali ini, akan ada pertumpahan darah. Atas perintah Daniel, selusin pembunuh yang menyerang Zoe pagi ini mengejarnya lagi secara bersamaan. Bab 685.
Bersembunyi dalam kegelapan di mana Zoe mungkin muncul, para pembunuh siap menerkamnya. Pembunuh ini sangat terampil sehingga salah satu dari mereka dapat mengambil nyawa Zoe dengan mudah. Namun, Daniel hanya menginstruksikan mereka untuk melukainya. Di tempat parkir bawah tanah kantor, sesosok muncul. Dalam beberapa detik, dia telah membuka paksa pintu mobil Zoe dan diam-diam masuk ke dalam mobil. Saat Zoe masuk, aku akan bisa menyakitinya dalam sepersekian detik. Saat pembunuh bayaran itu merasa puas, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada seorang pria di kursi depan yang secara bertahap memutar kepalanya untuk melihatnya. Dan itu hampir membuatnya takut pada siang hari. Sebelum dia bisa melarikan diri, pria itu menahannya dengan satu tangan. Pria itu menamparnya dengan tangan lain, dan darah menyembur ke seluruh mobil. Siapa yang berikutnya? Levi menyekat tangannya dan menyalakan sebatang rokok sebelum berjalan pergi. Selanjutnya, pembunuh lain yang bersembunyi di dalam kantor dan di sekitar gedung diturunkan satu demi satu. Segera setelah itu, semua pembunuh telah dimusnahkan. Ada apa? Ini sudah siang, tapi belum ada pembunuh yang kembali. Setelah menunggu beberapa jam, Daniel menjadi gelisah. Tak satu pun dari pembunuh kembali, dan tidak ada berita dari mereka juga. Sesuatu pasti telah terjadi. Ini tidak masuk akal bagiku. Tidak bisakah para pembunuh bayaran itu mengalahkan seorang wanita biasa? Julian berkata dengan bingung. Hubungi para pembunuh sekarang dan cari tahu apa yang mereka lakukan. Daniel mondar-mandir dalam kesusahan. Julian mencoba menelepon masing-masing pembunuh, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengangkat teleponnya. Apakah ada yang tidak beres? Tapi apa yang bisa terjadi pada semua pembunuh bayaran kita? Daniel tidak percaya bahwa ada orang yang cukup mampu untuk menangani begitu banyak pembunuh sendirian. Saat itu, ada ketukan di pintu. Tuan, ini paket Anda. Seorang pengantar barang masuk dan menyerahkan sebuah kotak kepada Julian. Sebuah parsel, Julian bertanya dengan tatapan bingung. Kemudian dia tiba-tiba mencium bau aneh. Apa? Kenapa ada parsel? Ada yang tahu aku di Salt City? Daniel bertanya dengan heran. Buka dan lihat apa isinya. Ketika kotak itu dibuka, semua orang tersentak kaget. Ada jari-jari yang berlumuran darah di dalam kotak itu. Segera, wajah Daniel berubah pucat pasi, sementara yang lain tampak sama ketakutannya. Apakah ini jari para pembunuh? Daniel bertanya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, pintu ditendang terbuka, dan sekelompok besar orang berbaris masuk. Pukul mereka, perintah sang pemimpin, lalu rombongan pejuang itu melesat ke arah mereka. Meskipun Daniel memiliki pengawal bersamanya, para pejuang ini menerkam pengawalnya dengan agresif dan menjatuhkan mereka dalam waktu singkat. Hanya Daniel dan Julian yang tidak tersentuh. Siapa kalian? Apakah kalian tahu siapa kami? Daniel berteriak dengan tergesa-gesa. Beraninya kau membuat masalah di wilayahku di Salt City tanpa bertanya padaku. Kau sudah keterlaluan. Pemimpin itu mencibir pada mereka. Daniel tiba-tiba sadar bahwa orang-orang ini adalah anggota dunia bawah kota selatan. Memang benar bahwa kita seharusnya menyapa dan memberitahu mereka sebelum melakukan sesuatu di wilayah mereka. Ini adalah aturan yang tidak diucapkan. Bagaimanapun, kami dari Southampton. Tetapi apakah saya perlu mengikuti aturan ini? Saya rasa tidak, karena saya putra tertua dari keluarga Jones di Southampton. Mengapa saya harus takut pada orang-orang ini? Hah, apakah Anda tahu siapa saya? Saya Daniel dari keluarga Jones di Southampton. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda pantas menerima salam saya? Daniel sangat sombong sambil mencibir. Di matanya, orang-orang dari kota selatan memiliki kelas yang lebih rendah darinya, karena dia lebih unggul dan bangsawan. Namun, orang-orang ini tidak memperhatikan identitasnya. Kalahkan dia sampai mati. Hei, apa kau tidak mendengarku? Aku dari keluarga Jones di Southampton. Bab 686. Daniel berteriak marah. Biasanya, tidak ada yang berani menyentuhnya setelah mengetahui identitasnya. Saat itu, keluarga Caesar saja sudah cukup untuk menindas semua orang di kota selatan ketika mereka hanya klan kuasi kerajaan. Tapi keluarga Jones adalah bangsawan sejati. Siapapun yang berani main-main dengan putra tertua keluarga Jones itu hanya menggali kuburnya sendiri. Aku tidak peduli siapa kamu. Siapapun yang melanggar aturan harus dihukum. Tangkap dia. Namun, orang-orang ini tidak peduli dan melesat maju untuk memukulinya dengan sembarangan. Pada akhirnya, mereka mematahkan semua anggota tubuhnya, dan Daniel terkapar di lantai seperti anjing dengan ekspresi terkejut. Apakah saya baru saja dipukuli oleh sekelompok gangster? Ini keterlaluan. Ini hanya peringatan dari kami. Ingatlah bahwa tidak ada tempat untuk urusan monyet bagi orang luar sepertimu di Salt City. Jika kamu mengulanginya, kamu akan mati. Setelah menegurnya, sekelompok orang pergi. Bahkan, mereka datang ke sini atas perintah seseorang. Mereka memiliki beberapa individu kuat yang mendukung mereka, jadi keluarga Jones tidak ada apa-apanya di mata mereka. Faktanya, Levi adalah orang yang mengatur ini.
Dia telah menyerahkan dunia bawah kota selatan kepada Kepala Serikat Selatan, Grover. Akibatnya, para gangster itu tidak lagi melakukan kejahatan keji, tetapi mereka semua memiliki pekerjaan yang layak sekarang. Begitu Levi memberi perintah, Grover mengirim orang-orangnya ke sana. Mematahkan anggota badan Daniel hanyalah hukuman kecil. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil keluar dari South City hidup-hidup. Keesokan paginya di manor di Southampton, Daniel, Julian, dan selusin keluarga Jones dibaringkan dengan tertib di depan pintu. Mereka semua lumpuh, mengerang kesakitan. Apa? Ketika Michael dan orang-orangnya keluar dan melihat pemandangan ini, mereka benar-benar tercengang. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mematahkan tangan dan kaki anakku? Termakan oleh amarah, Michael berteriak dengan wajah masam. Yang lain juga dipenuhi amarah. Ini bukan hanya tentang orang-orang mereka yang dipukuli, tetapi juga tentang reputasi keluarga Jones. Mereka tidak percaya bahwa ini terjadi di kota selatan yang tampaknya tidak penting. Betapa memalukan bagi keluarga Jones. Dan mereka mungkin kehilangan pijakan mereka di Southampton. Seseorang dari kota selatan melakukan ini pada kita. Daniel tergagap dengan kepala menghadap ke lantai dan tidak berani melihat siapapun. Air mata penderitaan lolos dari mata Daniel saat dia merasa diliputi oleh penghinaan dan kesedihan. Betapa memalukan, aku tidak bisa menghadapi keluargaku lagi. Mendapatkan anggota tubuh saya patah di kota kecil adalah rasa malu yang akan saya tanggung selama sisa hidup saya. Para gangster dari dunia bawah kota selatan melumpuhkan kita karena kita melanggar aturan dan mengacaukan wilayah mereka, rengek Julian. Apa, sekelompok gangster menghajarmu? Kata Michael tidak percaya. Aku akan sangat malu jika berita ini sampai. Orang-orang di Southampton mungkin akan memandang rendah keluarga kita juga. Kenapa kamu tidak memberitahu mereka identitasmu? Michael bertanya dengan frustrasi. Jones ini adalah potongan sampah yang tidak berharga. Kami melakukannya, dan itulah sebabnya mereka mematahkan anggota badan kami. Daniel berkata dengan marah dan mulai menangis. Apa, ini konyol, teriak Michael. Beraninya para gangster dari South City ini menantang keluarga Jones. Apakah mereka memiliki keinginan kematian? Ayah, ini semua salah Levi. Dia sangat angkuh. Dia tidak menghormatiku dan memaksamu untuk pergi menemuinya dan membawanya kembali sendiri. Meskipun Daniel tidak tahu bahwa Levi adalah dalang di balik insiden ini, dia tetap menyalahkan Levi. Bab 687. Apa, dia ingin aku menjemputnya sendiri? Dia pikir dia siapa? Michael berteriak sekuat tenaga. Yang lain marah. Beraninya orang seperti dia berperilaku seolah-olah dia orang hebat. Kamu benar. Faktanya, tidak ada satu orang pun di Erudia yang memenuhi syarat untuk kakek untuk membawanya kembali sendiri. Kurasa Levi sama tidak bergunanya dengan orang tuanya. Meskipun merasa marah, kepala pelayan itu berkata, bagaimanapun, kita masih harus menanggungnya. Kita masih membutuhkannya, bukan? Ayo culik saja dia kembali ke sini. Aku benar-benar tidak tahan dengan kesombongannya. Kakek, tolong cepatlah. Hanya 5 hari lagi dari tenggat waktu yang ditetapkan Elia untuk kita. Kita harus menyelesaikannya sesegera mungkin, jangan sampai Elia menuntut lebih dari kita. Semua orang menyuarakan pendapat mereka satu persatu. Kemudian mata Michael berkilat dengan kebencian saat dia berkata, baiklah, ayo kita culik Levi, dan aku ingin semua orang dari dunia bawah South City mati. Tiba-tiba, pria paling cerdas di generasi ketiga keluarga Jones, Tyler berkata, kakek, bisakah Levi menjadi orang yang mengirim gangster untuk melumpuhkan paman? Mungkin dia melakukan ini sebagai serangan balik karena paman menyewa pembunuh untuk menyerang istrinya. Jelas baginya bahwa Levi melakukan ini. Kata-katanya menjelaskan masalah ini dan membuat semua orang merenungkan kemungkinan ini. Ini tidak mungkin kebetulan. Apakah dia memiliki kemampuan tersembunyi dan koneksi latar belakang? Bahkan Michael menjadi curiga. Mungkin dia punya cadangan, itukah sebabnya dia mengabaikan tawaran kita? Salah satu keluarga Jones bertanya. Akan menakutkan jika dia memang memiliki beberapa kemampuan tersembunyi. Saat itu, telepon Michael berdering. Itu adalah telepon dari Grover, Kepala Serikat Selatan. Selamat siang, Tuanku. Ada yang bisa saya bantu? Sikap Michael menjadi sopan segera. Meskipun keluarga Jones adalah bangsawan, mereka tidak sekuat Grover, yang memiliki pengaruh besar di selatan. Saya mendengar bahwa putra Anda menyebabkan masalah di wilayah saya dan membuat anggota tubuhnya patah, tanya Grover. Apakah kota selatan wilayahmu? Michael bingung dengan kata-katanya. Kamu benar, aku sekarang bertanggung jawab atas South City. Putramu menyewa pembunuh dan menyebabkan masalah di wilayahku tanpa izinku. Dia melanggar aturan, jadi aku mematahkan anggota tubuhnya. Apakah kamu keberatan? Grover bertanya dengan ekspresi bermartabat. Tidak keberatan, Tuanku, saya minta maaf atas nama anak saya, kata Michael buru-buru. Di sisi lain, Michael sebenarnya merasa sedikit senang di hatinya. Sekarang aku yakin bahwa cedera Daniel tidak ada hubungannya dengan Levi. Jadi Levi tetaplah manusia biasa, seperti yang tertera dalam biografinya.
Dan itu membuatku merasa lega. Baiklah, mari kita tinggalkan topik ini. Kamu adalah keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang aturan ini? Kamu bahkan tidak tahu bahwa kota selatan adalah wilayahku, Grover menegurnya. Maaf, Cook, ini semua salah kami. Setelah jeda singkat, Michael menambahkan, omong-omong, Cook, ada sesuatu yang harus kami tangani di Salt City. Saya harap Anda mengizinkan kami. Apalagi yang ingin dilakukan keluarga Jones di Salt City? Tanya Grover. Dia tidak tahu tentang sejarah antara Levi dan keluarga Jones, karena dia tidak berani bertanya kepada Levi tentang hal itu. Michael terkekeh. Agak memalukan, aku punya cucu yang tidak berbakti di Salt City, dan aku akan menculiknya kembali ke rumah. Siapa namanya? Tanya Grover. Namanya Levi Garrison, jawab Michael jujur. Beraninya kau. Bab 688. Raungan Grover yang tiba-tiba mengagetkan Michael sehingga dia tersentak dan hampir melempar teleponnya. Apa yang salah? Mengapa Cook bereaksi seperti ini ketika saya menyebut nama Levi? Apakah Levi semacam tabu baginya? Sementara itu, kemarahan bergejolak di dalam diri Grover. Tadi malam, Levi menginstruksikan saya untuk mengirim orang-orang saya untuk memukuli seseorang, jadi saya melakukannya. Saya baru menyadari hari ini bahwa orang itu adalah Daniel Jones. Meskipun Serikat Selatan lebih unggul dibandingkan dengan keluarga Jones, saya masih harus menghadapi mereka tentang masalah ini. Sekarang saya menemukan bahwa Michael sebenarnya adalah kakek Levi. Tuan Cook, ada apa? Ada apa? Michael bertanya dengan suara gemetar. Oke, terserah Anda apa yang ingin Anda lakukan di Salt City. Tapi saya harus memperingatkan Anda, lebih baik Anda menghindari datang ke Salt City sekarang. Anda mungkin akan kehilangan nyawa di sini. Grover tidak berani terlibat dalam masalah ini. Tidak peduli bagaimana hubungan mereka adalah keluarga, dan saya tidak boleh ikut campur dalam urusan keluarga mereka. Michael bingung. Apa yang begitu menakutkan tentang Salt City sehingga saya mungkin akan kehilangan nyawa saya di sana? Mengapa Cook menjadi begitu tegang sekarang? Ayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, kakek? Semua orang menoleh untuk melihat Michael. Saya telah menemukan kebenarannya. Cedera Daniel tidak ada hubungannya dengan Levi. Southern Union melakukannya karena Salt City adalah wilayah mereka, Michael menjelaskan. Oh, begitu. Tidak heran para gangster tidak takut pada keluarga Jones. Jadi Levi hanya pecundang. Semua orang merasa lega. Kemudian Michael mendesak mereka, aku sudah meminta izin Grover, jadi kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di Salt City. Tapi dia menyarankanku untuk tidak pergi ke Salt City juga. Mungkin ada seseorang yang penting di sana. Karena itu, kita harus untuk tetap low profile ketika kita pergi ke Salt City. Ya, kami mendapatkannya. Setelah itu, Michael mengumpulkan orang-orangnya dan menuju ke Salt City. Batas waktu semakin dekat, jadi mereka tidak punya waktu luang. Oh, bawa Mia juga. Setelah berurusan dengan Levi, kita akan mengirimnya ke Oriental bersama Mia, perintah Michael. Segera, seorang gadis manis dengan gaun panjang mulai terlihat. Dia adalah Mia Jones, yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Jones. Dia telah dipilih untuk dipersembahkan kepada Elia. Orang tua Mia menangis terseduh-seduh karena mereka tahu bahwa Mia akan disiksa begitu dia dikirim ke Oriental, jika tidak mati. Mereka ingin menghentikan ini, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, jadi mereka hanya bisa melihatnya pergi. Mia adalah yang paling cemerlang di antara gadis-gadis di keluarga Jones. Dia adalah seorang serbabisa yang telah menguasai 17 bahasa dan memegang 6 gelar master. Pada saat yang sama, dia pendiam, lembut dan penurut. Selama pemilihan, semua gadis lain di keluarga Jones bersekongkol di antara mereka sendiri dan memilih Mia, sehingga tidak ada dari mereka yang harus melalui siksaan seperti itu. Namun, Mia masih tampak tenang dan tak kenal takut. Dia melirik orang tuanya dan berkata, "Ayah, Bu, aku rela pergi demi keluarga kita." Sementara itu, Levi membawa Zoe ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Setelah dibimbing oleh psikolog, Zoe sudah sembuh total. "Aku baik-baik saja, jadi jangan khawatir." Zoe memberi Levi senyum yang menenangkan. "Levi, mungkin kamu harus kembali. Bagaimanapun, dia kakekmu. Aku yakin nenek, paman, dan bibimu sangat merindukanmu dan ingin kamu pulang juga." Zoe mencoba membujuknya menggunakan cinta keluarga. Lalu tiba-tiba Levi tertawa. "Saya telah melihat warna asli keluarga Jones. Tidak mungkin aku akan kembali." "Levi, kenapa kamu tertawa? Izinkan saya bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari, orang tuamu muncul dan berdiri di depanmu?" Bab 689. Levi dibuat terdiam oleh pertanyaan Zoe. Dia hampir tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya memiliki orang tua sendiri. Bahkan orang tua angkatnya memperlakukannya seperti orang luar dan tidak pernah menunjukkan cinta padanya.
Meskipun demikian, dia merasa tergerak di dalam hati ketika dia mendengar tentang orang tuanya, meskipun dia menolak untuk mengakuinya. Aku tidak tahu, jawab Levi. Dengarkan aku dan pulanglah. Bagaimanapun, mereka adalah keluargamu, kata Zoe sambil tersenyum. Mungkin mereka akan datang kepadaku sebelum aku pulang. Levi tahu bahwa tenggat waktu yang diberikan Elia tinggal beberapa hari lagi. Keluarga Jones pasti sangat cemas tentang hal itu, jadi mereka pasti akan datang mencarinya. Tapi Zoe salah paham dan berkata dengan heran, apakah kakekmu datang untuk menjemputmu sendiri? Dia sangat baik padamu. Kepala keluarga yang begitu terkemuka akan datang untuk membawamu pulang sendiri. Dia harus tulus kalau begitu. Kurasa Michael benar-benar mencintai Levi, dan itulah sebabnya dia datang untuk membawa pulang Levi sendiri. Saya merasa iri. Sore harinya, Michael dan orang-orangnya tiba di South City. Memikirkan nasihat Grover, Michael tidak menonjolkan diri dan diam-diam check-in ke Sapphire Villa di South City. Yah, aku sudah di sini di South City. Bawa dia ke hotel untuk menemuiku. Sebagai kepala keluarga kerajaan, aku tidak akan pernah pergi menemuinya sendiri. Michael membuat keributan dan mencoba menguasai Levi. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Oh tidak, Mia kabur." "Apa, Mia kabur? Kenapa kamu tidak menjaganya? Cepat, temukan dia sekarang." Michael berteriak marah. "Aku akan mendapat masalah jika dia menghilang. Siapa yang akan saya persembahkan kepada Elia jika Mia dan Levi pergi?" Keluarga Jones mulai mencari-cari Mia. Sementara itu, di kantor Levi. "Tuan Garrison, seseorang di sini untuk menemui Anda," kata Seth melalui telepon. "Apakah itu orang tua?" "Tidak, itu perempuan, dia secantik Mes Lopez." Kata-kata Seth membuat Levi merasa penasaran. Mengapa gadis itu ingin melihatku? Ketika Levi datang ke aula, dia melihat wajah yang tidak dikenalnya. Gadis itu tampak pendiam dan manis, dan dia membawa aura seperti gadis dari keluarga terhormat. "Apakah kamu mencariku?" Levi bertanya. "Apakah kamu Lewi?" Mia bertanya padanya dengan ekspresi terkejut. "Ya, ini aku. Siapa kamu?" "Aku sepupumu, Mia Jones." "Levi, cepat lari sekarang. Kakek dan paman ingin membawamu kembali ke keluarga kami, hanya untuk membuatmu jatuh dan masuk penjara atas nama mereka. Dan kau mungkin akan mati di sana," kata Mia cemas. Levi tercengang mendengar kata-katanya. "Mengapa seseorang dari keluarga Jones datang untuk memperingatkan saya bahwa saya dalam bahaya?" Perasaan hangat dan kabur meluap di hati Levi. Selain mitra militernya dan Zoe, tidak ada yang pernah peduli padanya. Kemudian Mia melanjutkan untuk memberitahu Levi setiap detail tentang skema keluarga Jones. "Levi, lari sekarang, kalau tidak semuanya akan terlambat," desak Mia padanya. Dia baik hati, dan dia tidak tahan melihat Levi menjadi kambing hitam, jadi dia datang untuk memperingatkannya. "Apakah kamu yang satunya?" Levi bertanya. "Ya," Mia menundukkan kepalanya. "Baiklah, aku di sini sekarang, jadi tidak ada yang bisa mengirimmu ke penjara," kata Levi. "Aku akan menyelamatkan gadis ini karena dia datang jauh-jauh untuk memperingatkanku." "Apa, berhenti bercanda, Levi. Aku sudah dipilih, jadi aku tidak punya pilihan." Saat itu, sekelompok besar pria berlari ke arah mereka. "Mia, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mencari Levi? Apakah kamu menceritakan semuanya padanya?" Pria yang memimpin kelompok itu mengangkat tangannya, ingin menamparkan wajah Mia. Bab 690. Mia memejamkan mata ketakutan, tetapi tamparan itu tidak pernah mengenai wajahnya. Ternyata Levi telah memegang pergelangan tangan pria itu. Lepaskan aku sekarang," Wells menuntut dengan marah. Dia menarik tangannya dengan paksa untuk melepaskan diri, tapi Levi mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat dengan cengkeraman seperti wakil. "Apakah kamu mencoba untuk memukulnya?" Levi bertanya. "Aku hanya mendisiplinkan anggota keluargaku sendiri. Apa hubungannya denganmu?" Wells menegurnya. "Aduh." Di detik berikutnya, Wells memekik kesakitan. Rasa sakit di pergelangan tangannya membuatnya perlahan jatuh ke lantai. Semua orang yang hadir bisa mendengar suara tulang retak. Mia tidak tahan dan buru-buru berkata, "Levi, tolong maafkan dia." Kemudian Levi melepaskan Wells, yang kemudian membungkuk dan terengah-engah. Tak lama setelah itu, sekelompok keluarga Jones datang dan mengepung mereka. Mia menundukkan kepalanya dan tetap diam, tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah. "Mia, kamu pengkhianat keluarga kami. Bagaimana kamu bisa memberitahunya tentang hal itu? Kamu telah mempermalukan keluarga Jones." Keluarga Jones menegurnya karena marah. "Levi sudah menolak untuk kembali sebelumnya. Sekarang dia tahu tentang rencana kita, pasti dia tidak akan pernah kembali." Semua keluarga Jones berharap mereka bisa mencekik Mia sampai mati. Sementara mereka menghina Mia, dia menangis dan mulai menangis pelan. "Kemari, kenapa kamu berdiri di samping orang luar?" teriak Wells. Mia secara naluriah berjalan mendekat, tapi Levi menghentikannya.
Kamu memanggilku sepupumu, jadi kamu adalah keluargaku sekarang. Tidak ada yang bisa menggertakmu, kata Levi dingin. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Hahaha. Wells dan yang lainnya tertawa sarkastik. Apa yang bisa dilakukan seorang pecundang yang telah menjadi tunawisma selama sekitar 30 tahun karena keluarga kerajaan Jones? Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Mia, hanya untuk memberitahumu, kamu telah membuat kesalahan besar. Apakah kamu masih di sisinya? Apakah kamu ingin mengkhianati keluargamu sendiri? Mia tersentak pada setiap teguran dengan air mata mengalir di pipinya. Tidak, saya tidak mengkhianati keluarga saya. Tidak. Sejak lahir, Mia diajari untuk mengutamakan keluarganya, dan reputasi keluarganya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Itulah mengapa dia menjadi gelisah saat dia disebut pengkhianat keluarga Jones. Lalu mengapa kamu tidak datang ke pihak kami? Wells berteriak padanya dengan nada dingin. Mia melirik Levi memohon sebelum berlari melintasi aula menuju keluarga Jones. Menatap lurus ke arah keluarga Jones, Levi berkata dengan dingin, mulai sekarang, aku, Levi Garrison, akan melindungi adikku, Mia Jones. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Segera, embusan udara sedingin es datang entah dari mana dan membuat tulang punggung semua orang merinding. Sungguh tatapan yang mengintimidasi. Saat semua orang memandang Levi, rasa takut yang melumpuhkan menguasai mereka. Setelah beberapa saat, Wells mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada Levi, kamu pikir kamu siapa? Mia milik keluarga Jones, dan urusan keluarga kami bukan urusanmu. Ya, itu bukan urusanmu. Ngomong-ngomong, biarkan aku memberitahumu ini karena kamu sudah tahu yang sebenarnya. Pria sepertimu tidak layak menjadi bagian dari keluarga Jones. Kami ingin kamu kembali hanya untuk menjadikanmu kambing hitam. Levi menyeringai, kamu benar-benar brengsek yang tidak tahu malu. Jangan coba-coba kabur, kamu tidak akan bisa lolos dari pengiriman ke Oriental dan disiksa oleh Panglima Perang. Hahaha, apa yang membuatmu berpikir bahwa kakek akan datang dan membawamu pulang sendiri? Kamu begitu penuh dengan dirimu sendiri. Levi memberi mereka setengah tersenyum. Aku tidak akan lari, dan aku akan menunggumu menangkapku. Betapa kurang ajarnya, tunggu saja. Setelah mengatakan itu, keluarga Jones pergi dengan marah. Bersambung.